Pemain sinetron Cinta dari Surga Andi Soraya atau yang biasa disapa Aya memang sudah setahun lebih ini bercerai dari pengusaha Rudi Sutopo. Namun hubungan mantan pasangan suami istri tersebut kembali memanas. Mendidihnya jalinan silaturahmi Aya dan Rudi dipicu oleh kicauan Aya yang mengaku Rudi sudah 11 bulan tidak membayar cicilan mobil yang dibelikan untuknya. Aya bahkan mengaku gara-gara warisan tunggakan hutang itulah ia sampai dikejar-kejar oleh penagih hutang alias debt collector. Tak mau hidup dalam belitan hutang, Aya pun akhirnya memilih untuk melepaskan mobil mewah tersebut ditarik pihak leasing. Merasa sakit hati dengan kejadian tersebut, Aya pun kerap menyindir tingkah laku sang mantan suami di media sosial dengan kata-kata yang membuat telinga panas. Seperti terima kasih udah ninggalin aku hutang, orang kaya yang ninggalin hutang, atau masih ngaku situ kaya. Ini aku bilang cinta itu buta. Aku tidak pernah menikahi seseorang kalau bukan berdasarkan cinta. Aku pernah cinta sama dia, walaupun orang sangka, oh nggak mungkin gini. Kan aku yang ngerasain, ya kan? Aku bisa ngebeli omongannya dia, percaya aja dengan omongnya dia, ya kan? Sehingga itu menjadi tumbuh jadi rasa, jadi cinta. Sehingga kalau sudah cinta semuanya tertutup. Tapi lama-lama di saat proses kehidupan itu terjadi, kita mulai, yang buta itu mulai agak terlihat terbuka semua. Unggahan kata-kata bernada sindiran dan pernyataan ketus dari Andi Soraya ternyata membuat Rudi Sutopo akhirnya angkat bicara. Pengusaha berusia 55 tahun itu pun buka suara soal beragam tudingan Aya yang dialamatkan kepadanya. Jadi sebenarnya nggak perlu saya jelasin, Mbak Aya tahu kenapa sampai saya tidak bayar 11 bulan. Karena saya marah dengan pihak banknya itu karena apa? Mbak Aya tahu persis, bukan tidak ada uang. Ya, justru uang saya ada di bank itu yang tanda kutip. Nah, itulah saya, Mbak Aya tahu lah, sebenarnya tahu. Sebenarnya nggak perlu Mbak Aya ngomong kayak begitu ya. Tujuannya apa saya juga nggak ngerti. Panasnya hubungan Andi Soraya dengan sang mantan suami boleh jadi dipicu karena beredarnya foto-foto mesra Rudi dengan penyanyi dangdut Selfie Kitty. Kabarnya Rudi berpacaran dengan pedangdut seksi berusia 23 tahun asal Tasikmalaya, Jawa Barat itu. Jalani saja, ya kan? Jalani, ya. Berumah tangga buruan deh. Jangan cuman dijanji-janjin doang, nikahin cepet. Kalau buat saya, nikahin. Mau tahu siapa dia? Nikahin. Panasnya konflik antara Andi Soraya dan Rudi Sutopo seolah semakin memperpanjang daftar deretan artis Indonesia yang memanas hubungannya setelah resmi bercerai. Tak mau terpancing emosi, Rudi Sutopo pun memilih untuk menahan diri dan tak mau meladeni pernyataan Aya. Namun di sisi lain, Andi Soraya tak pernah berhenti menyindir tingkah pola sang mantan suami. Dari awal sih sudah move on. Sudah 1 menit. Saya sudah istilahnya udah lagi deket memang, dan buat saya orangnya berakhlak, orangnya benar-benar berakhlak yang tidak tipu-tipu, orang yang sangat beriman, tidak pencitraan, tidak mau keluar di publik. Dia nggak peduli dengan saya sebagai artis, dia nggak mau jadi artis, dia bukan banci tampil, bukan banci kamera seperti yang kemarin, ya. Dia punya usaha yang baik. Saya tidak ketakutan debt collector datang, saya tenang hidupnya, dan dia ikhlas menyayangi anak-anak saya dari hatinya, bukan karena pencitraan ataupun hanya mulutnya saja. Di rumah ada kaca, lebih baik ngaca. Ya. Kalau orang itu udah kacang lupa kulit, itu sudah sangat lumrah sekarang. Bahkan sekarang mungkin kacang makan kulit kali ya, bukan lupa kulit lagi gitu loh. Jadi saya nggak mau komen lah, biar orang aja yang nilai. Guncangan nampaknya belum sirna dari kehidupan pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Sempat diberitakan Raffi akan segera berpisah dari istri yang dinikahinya pada 17 Oktober 2014 silam itu. Waktu bergulir namun badai tak juga reda. Kisruh rumah tangga mereka melibatkan pula Marsha Tanker, adik kandung Nagita. Marsha yang akrab disapa Caca ini, berbagai akumulasi kejadian ini mencuatkan isu bahwa Gigi akan segera melayangkan gugatan cerai kepada Raffi.
Benarkah isu tersebut? Konfirmasinya apa? Astagfirullahaladzim. Ya nggak bener lah, gila lu. Kita mau umroh nanti pas ulang tahun. Alih-alih marah dengan terpaan isu miring, Raffi justru menyebut bahwa keluarga mereka akan segera menunaikan ibadah umroh. Mereka akan berangkat tak lama setelah perayaan ulang tahun Raffi dan Gigi. Lain dengan tradisi sebelumnya yang selalu bersama keluarga besar, umroh kali ini Raffi hanya akan berangkat bersama Gigi dan putranya Rafathar. Rencana sih tanggal 19 Februari ini insya Allah mereka mau umroh. Bertiga aja, Mas? Mama ikut. Oh, saya enggak ikut. Nanti rumahnya kosong. Keberangkatan Raffi bersama Gigi dan Rafathar ini sebenarnya agak aneh. Di saat badai isu belum sirna, mereka justru akan berangkat umroh. Apakah mereka sengaja menunaikan ibadah umroh agar isu keretakan rumah tangga mereka bisa diredam? Tak dipungkiri, kesan ingin menghindari badai gosip ini memang kental terasa. Memang pengen aja dalam rangka ibadah. Ya enggak ya dalam rangka ulang tahun juga iya kali, tapi udah sudah lama juga sih. Udah lama lah, udah dari 6 bulan yang lalu. Selaku ibu, Ami Kanita tentu mengetahui luar dalam rumah tangga putranya. Jadi kalau ia menepis bahwa ibadah umroh Raffi dan menantunya sebagai upaya meredakan isu, ia tentu berkata apa adanya. Lantas apa yang sudah dipersiapkan Raffi dan Gigi menjelang keberangkatan mereka ke Tanah Suci Mekah? Persiapan umroh yang nggak ada persiapan apa-apa, biasa aja. Sama siapa aja? Sama Gigi sama Rafathar. Bertiga doang. 3. Persiapannya bawa Rafathar gimana, Kak? Nah, nggak ada persiapan apa-apa, bawa aja. Suntik meningitis saya, Pak. Sip. Keberangkatan Raffi dan Gigi pasca ulang tahun mereka pada tanggal 17 Februari mendatang boleh jadi dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur atas usia yang bertambah. Syukur pun layak dipanjatkan karena rumah tangga mereka masih langgeng hingga saat ini. Tapi apakah Ami Kanita juga sudah memesan sesuatu kepada anak dan menantunya saat mereka berada di Tanah Suci nanti? Ya bagus aja ya ibadah gitu. Jadi mereka bisa berdoa, masih dikasih umur, disyukuri gitu. Ya selalu lah ada lah pasti orang yang ibadah umroh pasti saya suka titip doa, katanya kan insya Allah kalau doa-doa di sana dengan tulus insya Allah Allah akan mengabulkan.